Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini nafsu ini lalu kemudian dilatih karena dia cenderung kepada hal-hal yang tidak baik, maka dia harus dilatih, harus ada jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad, imamil mufassirin wa qaidil muhaddithin, hujjatil fuqaha wa qudwatil awliya'i was salihin, wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah subuh, bapak dan ibu, sahabat yarhamukumullah. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia kepada kita semua. Selawat bering salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada al dan sahabat sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya agar kita bisa melaksanakan seluruh kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada kita, sekaligus kita bisa meninggalkan semua larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Lalu setiap detik demi detik dalam kehidupan ini, dalam perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan sifat dan rasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepadanya. Sungguh sidang jemaah yang dirahmati Allah, ada 3 kriteria di mana seseorang terhitung berada di dalam taufik Allah Subhanahu wa taala. 3 kriteria seseorang telah termasuk berada di dalam taufik Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah seseorang diberikan kesempatan untuk melakukan ketaatan meskipun dia tidak berusaha untuk bersungguh-sungguh di dalam melakukan ketaatan itu. Artinya ada ketidakpastian dari dirinya dalam melakukan ketaatan, tapi dia dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa melakukan ketaatan itu. Misalnya subuh ini rencananya seseorang hanya dia ingin salat di rumah saja, tapi entah bagaimana Allah pandu sehingga dengan istri datang dan salat berjamaah di Masjid Raya Baitur Rahman ini. Padahal dari semalam rencananya besok kita salat bersama saja di rumah atau salat sendiri. Nah, ini tidak ada usaha yang maksimal dan sungguh-sungguh, tapi Allah pandu untuk bisa melaksanakan ketaatan. Orang ini sedang berada di dalam bungkusan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sidang jamaah, seseorang menjauh dan meninggalkan kemaksiatan dan dosa meskipun dia sudah berusaha atau ada keinginan di dalam hatinya untuk melakukan dosa itu, tapi Allah palingkan dia dari dosa itu.
Cara dan metode Allah itu macam-macam dan beragam. Ada kala dia hendak menipu orang di pasar dalam suatu transaksi jual beli, tapi kemudian kendaraannya melindas sesuatu di jalan, oleng lalu menabrak pepohonan. Dia tidak sampai untuk melakukan kejahatan itu. Atau paling kecil dia tersandung atau kempes bannya atau rodanya dan lain. Banyak sekali metode yang Allah menutup seseorang dari jalan kemaksiatan dan dosa, meskipun dia sudah berusaha untuk mendekat kepada dosa itu. Ada kala seseorang diberikan oleh Allah kenikmatan duniawi yang berlebihan dibandingkan dengan rata-rata manusia dalam pandangan keduniawian. Sementara di sisi Allah semua pemberian itu punya hikmah. Ya, ada orang yang diperkaya, ada orang yang ditahan dan seterusnya. Tapi dalam pandangan keduniawian, orang ini punya berlebihan. Orang lain melihat, duhai, seandainya kami diberikan seperti itu, sebagaimana pernah diberikan kepada Qarun. Rakyat yang waktu itu merasa iri terhadap kekayaan yang diberikan kepada Qarun, dan mereka merasa berputus asa untuk bisa sampai ke martabat dan posisi atau pencapaian daripada Qarun dalam kekayaan duniawinya. Ditambah lagi dengan kedudukan dan posisi yang mulia di kerajaan atau kekuasaan Fir'aun. Ini hal seperti itu dilihat dia memiliki pencapaian yang lebih dibandingkan dengan rata-rata manusia pada waktu itu. Sehingga orang seperti ini terbuka jalan yang luas untuk melakukan kemaksiatan. Dia bisa saja menyewa orang untuk bisa melanggengkan kedudukan dia, bisa memberikan gratifikasi kepada orang lain agar memberikan pembelaan baik secara hukum dan keamanan bagi dia, sehingga dia diproteksi dengan kekuasaan duniawi, ditambah lagi dengan kekayaan yang ada pada dia secara materi. Orang ini punya jalan untuk melakukan kemaksiatan dan ada keinginan melakukannya, tapi Allah depak dia dari kemaksiatan. Allah pagar dirinya, Allah berikan kepadanya proteksi, sehingga kemaksiatan yang ada di depan mata dia tidak bisa dia laksanakan karena ada taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menjadi faktor dan kategori kedua dari orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga sidang jamaah, apabila seseorang selalu secara spiritual dia beristighfar, hatinya beristighfar dengan taubat dan inabah kepada Allah, dan itu merupakan makam yang paling awal ketika seseorang berjalan menuju kepada Allah. Karena tanpa taubat dia tidak akan bisa mendekat kepada Allah. Makna mendekat itu pun dia segaris setali dengan taubat, dengan kembalian itu sendiri. Dia selalu beristighfar. Istighfar dia ucapkan dengan lisan yang tumbuh bersemai di dalam hatinya. Dia menggunakan rasionalitas dia untuk berpikir. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim
wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Orang yang cerdas, orang yang tingkat pemahamannya berada pada posisi puncak, yang dikenal dengan ulul albab, punya mata batin, adalah mereka yang mengingat Allah dengan zikirnya ketika dia dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring, serta berpikir terhadap penciptaan langit dan bumi, seraya dia kembalikan itu kepada Allah. Ma khalaqta hadza batila, Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini semua di dalam kesia-siaan dan untuk kesia-siaan. Subhanak, maha suci Engkau, faqina adzabannar, maka jauhkanlah kami daripada azab neraka. Ini kriteria yang ketiga. Ada zikir dan fikir karena dia tumbuh dari perasaan takut dan khawatir. Fikir dan zikir muncul karena ada sebuah harapan di kemudian hari, khawatir akan murka dan adab Allah, serta harap akan ampunan maupun ridha-Nya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridha, lagi diridhai, ridha diridhai. Mutmainnah sudah ada tapi belum dapat ridha dan belum diridhai. Kadang-kadang mutmainnah ini tenang tapi belum berani mengacungkan diri ke dalam siklus keridhaan, serta belum tentu mendapatkan keridhaan itu sendiri. Maka para ulama tasawuf itu mendetail lagi atau membuka lagi pemahaman mereka terhadap Al-Quran. Para ulama mengatakan nafsu ada 7, bila sebahagian besar masyarakat mengenal 3. Nafsu amarah, an-nafsul lawwamah, an-nafsu al-mutmainnah. Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la'ammaratun bisu'. Aku tidak menganggap suci diriku ini, kata Yusuf. Sesungguhnya nafsu itu menggerakkan daku untuk melakukan sesuatu yang keji, kecuali apa yang diberikan rahmat kasih sayang oleh Tuhanku. Diajak untuk cenderung melakukan hal-hal keji, terutama dalam kisahnya dengan Zulaikha, perempuan Al-Aziz, pembesar di Mesir. Ini nafsu al-ammarah. Ada nafsu al-lawwamah, dia berada di persimpangan, dia menarik diri dari sesuatu yang telah terlanjur, tapi kemudian mencampakkan diri kepada sesuatu yang belum dia laksanakan. Selalu dia mencerca dirinya. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah bala qadirina 'ala an nusawwiya banana. Ada an-nafsu al-lawwamah. Allah bersumpah dengan nafsu ini. Ketika dia melakukan sesuatu, mengapa aku melakukan itu?
Kenapa dia tidak sempat melakukan sesuatu? Duhai sekiranya aku melakukan itu. Lawamah, mencerca dirinya sendiri. Kemudian ada an-nafsu al-mutmainnah, sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi. 3 nafsu ini secara umum dikenal oleh manusia, tetapi ada nafsu lainnya diambil oleh ulama dari al-ayat Al-Quran Al-Karim, dari al-ayat Al-Quraniyah wal bayan ar-rabbani. Di antaranya ada yang disebut dengan nafsu al-malhamah atau mulhimah. Dia selalu memiliki karakter mendapatkan angin identitas dan ide untuk bisa maju lebih melengkapi karakter dirinya. Ini ide-ide ini muncul dalam pikiran dia, mulhimah. Kemudian juga ada nafsu mutmainnah yang keempat. Jadi kalau tadi ammarah, lawamah, mulhimah, kemudian mutmainnah, lalu mutmainnah ini muncul radiyah, lalu mardiyah yang keenam, serta yang ketujuh an-nafsu al-kamilah, nafsu yang sempurna, zahir dan batin. Nafsu itu sendiri, sedang jamaah yang dirahmati Allah, di dalam makna dasarnya adalah eksistensi sesuatu. Jadi kalau kita sebut nafsun, maka itu adalah kita, jati diri kita, eksistensi daripada kita, wujuduna, ya. Ini dia. Atau dia disebut dengan al-qalib al-udwi al-insani, ya, keberadaan dari diri kita itu sendiri. Namun ketika dia diadukan dengan ruh, maka di sana nafsu itu adalah sebuah ciptaan yang diberikan oleh Allah, di mana dia cenderung untuk melakukan pembangkangan, lebih terdorong kepada perasaan ingin menikmati daripada eksistensi dirinya sendiri. Ada sebuah ego, ya, ada kesombongan, ada keinginan yang menjadi fitrah daripada nafsu itu untuk makan dan minum serta melakukan hasrat seksualitas. Ini nafsu. Sementara ruh, dia adalah kekuatan yang baik, ya, kecenderungannya adalah kecenderungan yang positif. Dia ingin terbang, meninggi, menanjak, sehingga dia bersih dari sifat-sifat kotor, yang kotor itu merupakan bagian dari keduniawian, bagian dari materi duniawi itu. Ini nafsu ini, lalu kemudian dilatih karena dia cenderung kepada hal-hal yang tidak baik, maka dia harus dilatih, harus ada jihad, harus ada mujahadah, harus ada tadrib, pelatihan demi pelatihan. Dan tidak ada cara untuk bisa selamat dari nafsu kecuali mengawal keinginan-keinginan nafsu itu, lalu kemudian diseleksi seselektif mungkin, mana yang bisa diturutkan dan mana yang kita harus acuhkan dia. Itu jalannya, tidak ada jalan lain, ya. Panorama yang kita lihat itu harus bersumber kepada roh tadi, roh yang melihat dengan seksama. Apakah ini
bermanfaat bagi diriku dalam perjalanan menuju kepada Allah, atau sama sekali ini akan mendepak diriku dari jalan Allah. Ketika kita dipandu menuju kepada jalan Allah dengan panorama daripada ruh dan hati tadi, maka kita akan mudah berjalan, mendekat dan mendekat, serta mendekat dan terus mendekat, sehingga sampai kepada pembahasan kita sebelumnya, kepada kelompok ashabul yamin yang menanjak kepada orang-orang muqarrabin di dalam surah Al-Waqi'ah. Ya, was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Mereka adalah orang yang dekat kepada Allah. Nah, dekat ini sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tidak serta-merta bisa mendekat demikian tanpa ada taufik tadi. Makanya Nabi mengatakan, innakum la yudkhilukumul janna amalukum wa innama tadkhulunal janna birahmatin minallah wa la anta ya Rasulullah. Kalian semua, hai sahabatku, tidaklah amal kalian memasukkan kalian ke dalam surga Allah, tetapi hakikatnya adalah rahmat Allah yang membuat kalian bisa berada di dalam surganya. Bagaimana dengan engkau wahai Rasulullah? Sahabat ingin penjelasan lebih lengkap, karena banyak penjelasan-penjelasan yang seharusnya tidak dilengkapi tapi dilengkapi di waktu yang lain. Ada penjelasan yang sama sekali tidak diberikan kelengkapan tapi dibiarkan orang mencarinya, sehingga menjadi salah satu bahagian dalam materi penelitian nantinya. Itu dalam Al-Quran banyak, dalam hadis banyak. Dia sama makna sebagaimana penjelasan ringkas aqimus shalah, ya, dirikanlah salat. Nanti ada hadis datang memberi kejelasan mana-mana waktu salat itu, meskipun disebut juga di dalam Al-Quran, tapi nanti juga masih ringkas. Aqimus shalah liduluki syamsi ila ghasatil laili wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajri kana mashhuda. Sudah kita bahas sebelumnya. Miqdar daripada zakat juga demikian, tidak disebutkan secara spesifik bagaimana kadar ukuran daripada zakat. Hadis datang memberikan penjelasan. Manasik al-hajj wal umrah juga demikian, ya, wa atimul hajj wal umrata lillah. Beberapa diantaranya diringkas, diberikan uraian sedikit, fa in uhsirtum famastaysara minal hadi, dan seterusnya, ya. Kemudian la taqtulus sayda wa antum hurum, dan seterusnya. Jangan berburu, ya, ketika engkau sedang dalam keadaan ihram. La junaha alaikum an tabtaghu fadlan min rabbikum. Tidak menjadi sebuah dosa dan kesalahan atau itu pelanggaran ketika engkau mencari, ya, karunia Allah, rezekinya ketika sedang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Tidak boleh bertransaksi jual beli, ya, dan seterusnya, ya. Lalu tawaf, nah, juga, ya, diberikan detail oleh hadis. Tawaf itu seperti salat, innama abaha fiha al-kalam, abaha fihi al-kalam. Tawaf itu seperti salat tapi boleh bicara. Salat tidak boleh bicara, tawaf boleh bicara. Walaupun dia seperti salat, artinya harus dalam keadaan suci dari hadas besar dan hadas kecil. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi
sesuatu yang detail itu nanti akan ditanyakan oleh para sahabat kepada Rasulullah, sehingga Rasulullah memberikan penjelasan, wala anta ya Rasulullah, bagaimana dengan engkau? Apakah engkau masuk surga juga bukan karena amalmu? Ya, sama. Wala ana illa an yataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadl. Hanya saja Allah membungkus diriku dengan rahmatnya dan karunia-Nya. Lihat tuh, Allah bungkus Rasulullah dengan rahmat dan karunia-Nya. Ketika Rasulullah salat atau tidak salat, tapi masih dalam keadaan salat, Rasulullah salat, Rasulullah sebutkan, innama ju'ilatis salatu qurratu ainin li. Hanya saja Allah jadikan salat itu menjadi pelita batinku. Merasa nikmat dengan salat. Idza hamma fi amrin, apabila Rasulullah berada pada situasi yang menuntut keseriusan dalam berpikir dan bertindak untuk mengambil sebuah kesimpulan, maka Rasulullah langsung melaksanakan salat 2 rakaat sehingga tercerahkan. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar was salatu sirajul mu'min. Salat itu adalah cahaya hati, cahaya pikiran, cahaya yang memberikan ide, cahaya yang memberikan solusi, ya, dengan salat. Dan ini bisa dibuat penelitian bagaimana salat itu menciptakan keheningan, baik secara batin maupun secara lahir. Rehat tubuh kita itu, habis salat terasa enak betul, ya. Beban yang kita hadapi dalam dunia ini menjadi enteng, ya. Yang kita pikul tadi begitu berat, seakan-akan kita lempar, ya, atau terlempar dengan sendirinya. Lalu aktafuna, ya, bahu kita itu terasa ringan, pundak kita itu terasa enteng, ya. Kalaupun harus kita bawa, kita sudah cukup dengan menjinjingnya, tak perlu kita memikulnya. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah jawab seperti itu. Di dalam hadis yang lain Rasulullah katakan, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Allah mengajarkan kepadaku adab dan sopan santun. Fa ahsana ta'dibi. Allah memperbagus pola tata cara dalam mengajarkan adab kepadaku. Jadi bukan hanya mengharapkan, ini kalau kita ambil kesimpulan awal, bukan hanya mengharapkan sebuah pencapaian dan target dari peserta didik itu supaya beradab, tapi pola yang diterapkan saat memberikan pengajaran adab dan pendidikannya itu tidak beradab. Fa ahsana ta'dibi. Jadi pola yang diajarkan Tuhan itu juga santun, sehingga nanti dia menjadi apa namanya, ya, memiliki kilas, ya, memiliki refleksi terhadap apa yang diajarkan, lalu berbuah di dalam kehidupan, ya. Ini kata Rasulullah, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi, thumma amarani bil makarim al akhlaq, thumma amarani bi makarimil akhlaq." Kemudian baru setelah diajarkan adab, Allah perintahkan aku untuk memiliki akhlak yang baik, atau berakhlak dengan akhlak yang baik, karena adab sudah ada nih.
sudah dibuat, ya, ada preparingnya, ada preparationnya, ada persiapannya, ada wadahnya, lalu kemudian ketika diisi dengan akhlak tinggal jalan. Faqal, kata Rasulullah, thumma amarani bimakarimil akhlaq, faqal khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Berikan maaf, itu akhlak yang baik. Wa'mur bil urfi, perintahkan kepada kebajikan. Wa'arid 'anil jahilin, berpalinglah engkau dari orang-orang yang jahil. Jadi banyak sekali ini adab. Kadang-kadang adab tuh mulai dari hal yang baik yang masuk di dalam mata rantai kewajiban ataupun perintah dan larangan. Dirikan salat, kita dirikan, ya, la taqrabuz zina, jangan mendekati zina, ya. Innallaha ya'murukum an tu'addul ya'muru bil adli wal ihsan. Jumat selalu dibaca. Wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Allah kasih pelajaran. Mudah-mudahan kalian ingat. Jadi ada kutub positif dan kutub negatif. Ada hal-hal yang baik, ada hal-hal yang tidak baik. Di tengahnya kita berdiri itu. Mensikapinya bagaimana dengan adab? Mesti ada kelenturan. Karena kalau tegang, kalau kaku, dia tidak bisa. Semua hal harus seperti itu, ya, pada tataran dan tingkatannya masing-masing. Sabar bertingkat-tingkat tuh, berproses menurut klausul dan kasus yang kita hadapi. Oh, belajar sabarnya rajin, berjuang seperti orang-orang Hamas, berani, ya, berani dan kesatrianya itu ada, itu sabarnya, ya. Kalau dia kena musibah, adamul jaza' ala ma asabah, dia tidak berkeluh kesah, apalagi sampai sumpah serapah, karena itu ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adab. Semua ditelusuri dengan adab. Maka itu di dalam Islam itu al-adabu fawqal ilmi. Adab itu jauh melampaui keilmuan. Dia berada di atas. Siapa yang tidak ada adab, maka dia tidak punya legalitas. Dia didn't have license. Dia tidak punya pengakuan terhadap keilmuannya. Adab nomor satu dalam Islam. Karena itu umum sekali Rasulullah sebutkan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Hanya saja batasan tuh. Jadi dalam segala sesuatu harus ada adab. Hanya saja aku diutus oleh Allah liutammim, utammima, untuk menyempurnakan, mengajarkan kesempurnaan akhlak. Dari semenjak Rasul diutus pertama sekali, ya, itu akhlak sudah diajarkan. Penyempurnaannya pada masa Rasulullah, karena semua pengajaran ini ada akhlak. Akhlak dengan Allah, akhlak dengan manusia, akhlak dengan lingkungan, ya, dengan manusia termasuk dengan diri sendiri, dengan anggota tubuh dan seterusnya, dengan apa yang kita miliki dan dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adab. Ada adab pada tataran yang dia tuntutannya tidak pasti, yang sunat, Pak, ya, para pendengar di rumah, yang sunat. Kalau larangannya juga tidak pasti, sifatnya makruh. Kemudian yang ketiga, ini tidak perlu penjelasan tuh.
Yang sunat makruh semua kita tahu secara umum. Kemudian ada yang ketiga, pada tataran fil umur ghair mustankara syar'an. Ada hal-hal yang tidak diingkari secara syariat dan tidak pula diperintah. Ya biasa saja hal-hal yang normal, hal-hal yang mubah, ya. Contoh, masuk ke masjid, ya, perintah sunat dengan kaki kanan. Masuk ke masjid, perintah sunat berwudu. Ada orang bisa masuk masjid tanpa berwudu, tapi kurang baik karena sunat tuh dia tidak kerjakan. Kaki kanan dia masuk ke kiri, atau jangan-jangan pop dia melompat sengaja buat. Tidak baik, itu sunat. Ada ilmu ada, tapi tidak dipraktekkan, maka eksistensi keilmuan pada dirinya itu dianggap tidak ada. Nah, ini dia. Ya. Panorama ilmu, view daripada ilmu itu, pemandangan ilmu pada dia itu tidak indah. Meskipun ilmunya tidak diingkari loh. Ya. Ingkari banyak tuh. Ya. Ada orang yang kami beri ilmu dari Alkitab, tapi dia tidak peduli terhadap keilmuannya. Seperti anjing, surah Al-A'raf tuh, famathaluhu kamathalil kalb. Atau punya ilmu tapi ilmunya ditinggalkan, bahkan tidak berusaha dia pahami, kamathalil himar yahmilu asfara. Seperti keledai yang menarik kitab, ditaruh di atas punggungnya, tapi dia tidak tahu apa isi Alkitab. Yang maksudnya adalah orang-orang Yahudi pada waktu itu, ahlul kitab. Ilmu ada, namanya saja sudah ahlul kitab, tapi tidak diberikan penghargaan terhadap keilmuan mereka, bahkan dihina, dijatuhkan karena dia berusaha ke arah itu. Jadi kemudian masuk dalam masjid nih, kita kembali nih, duduklah dalam masjid, sopan duduknya. Ini yang ini kita izinkan nih. Kira-kira yang kuwut, pegal-pegal bolehlah. Tapi usahakan jangan ke sana. Kalau ke sana kiblat tuh kan. Nah, kita hargai itu adab. Ulama dahulu kalau sudah di rumah Allah itu, dia tidak mau sembarangan, dia duduk dengan sopan. Kalau ada orang datang masuk ke rumah kita, tiba-tiba kakinya ngangkat di atas sofa, di atas meja, gimana? Diangkat terus begini kaki. Gimana? Ada cerita tanya. Anak kita, istri kita lihat ini orang kurang ajar katanya. Itu di rumah kita. Fama balukum bi baitillah. Bagaimana di rumah Allah? Lalu bagaimana melakukan kezaliman terhadap rumah Allah dan membunuh para hamba Allah, Baitul Maqdis. Israel melakukan kezaliman di sana. Ini jauh melampaui. Bila ada orang yang menyetujui ini, maka orang itu bahkan tidak termasuk di dalam bingkai orang-orang yang memiliki ilmu. Kalau ada orang hari ini yang mendukung Israel terhadap apa yang dibuat, itu dari hal yang kecil dia naik menjadi besar. Bersandar saja begini di masjid, tidak mau para ulama, tidak mau. Ya, Asy'ari pernah menjuruskan kakinya, tiba-tiba ada teguran. Demikiankah engkau duduk di antara para raja-raja? Ditarik kakinya. Dengan raja-raja tidak duduk seperti itu, apalagi di rumah Allah. Nah, ini Pak, kita kalau kuat tidak apa-apa, ya. Jadi saya kasih izin dalam majelis ini maksud. Begitulah ada.
Lalu kemudian kata Junaid al-Baghdadi, 40 tahun lamanya dia tidak pernah menjulurkan lagi kaki karena menjaga adab. Dalam Al-Quran di mana disebutkan itu? Banyak. Salah satunya ya di surah An-Najm, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basaru wa ma tagha. Singkat, Rasulullah Mi'raj sampai di Sidratil Muntaha atau di sisi Sidratil Muntaha. Sungguh Muhammad telah melihat Jibril dalam wujud yang lainnya, nazlatan ukhra, wujud aslinya untuk kali yang lain dilihat oleh Muhammad Rasul kami yang sedang kami perjalankan dalam perjalanan Mi'raj ini. Anda Sidratul Muntaha, di sisi Sidratul Muntaha. Ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya, jangan tanya pemandangannya waktu itu bagaimana, ada dijelaskan dalam hadis begitu indah ya. Ma zaghal basar wa ma tagha. Rasul tidak akan memalingkan wajah sedikit pun dan dia tidak melampauinya. Begitu adab ketika dapat pengajaran, dapat tamthilan, dapat penglihatan, dapat pendengaran, melalui informasi pendengaran dan penglihatan, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan adab mendengarnya dan tidak berpaling sedikit pun. Kalau kita sedang dengarkan dia semari, ada yang mengantuk, ada yang ada yang menguap, tapi Rasul tidak. Mazaghal basar wa ma tagha. Ini dia. Jadi sidang jamaah yang dirahmati Allah, mari mudah-mudahan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita ini kita syukuri, kita tumbuh kembangkan, kita bangun karakter supaya lebih ya bermartabat dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud rasa syukur kita atas titipan dan pemberian Allah kepada kita. Karena tidak ada satupun orang yang tahu apa gerangan yang akan terjadi bagi dia, bahkan sedetik kemudian, apalagi ke kampung akhirat nanti. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita lihat apa saja ya, di dalam Al-Quran juga ada contoh-contoh apa yang tidak diberikan kepastian, baik itu nama orang, sosoknya, tempatnya, waktunya dan lain sebagainya. InsyaAllah beberapa diantaranya kita lihat sebagai contoh pada pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat adanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم
يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya merasa bersyukur untuk kedua kalinya bisa ikut beribadah di Masjid Baitur Rahman Aceh ini. Semoga kita punya umur panjang, bisa terus berkumpul di sini. Saya sangat merasakan sekali ketenangan. Tidak seperti yang diceramahkan tadi, beban ini rasanya ringan sekali. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan ini adalah keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ini saya lanjutkan ke Irwan 2 dari Riau. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sama-sama nama Irwan. Saya dari Pekanbaru Riau. Alhamdulillah, ini merupakan perjalanan kami yang kedua ke Banda Aceh. Alhamdulillah juga dapat solat di Masjid Baitur Rahman ini. Mudah-mudahan ini berkah, dan saya lihat ini Banda Aceh dan Provinsi Aceh ini semoga Allah berikan keberkahan, dan juga bagi masyarakat Indonesia dan dunia semuanya Allah beri keberkahan. Demikian, dan saya sangat-sangat senang sekali bisa beribadah di Masjid Baitur Rahman Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.